Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian ya, dimanapun Anda berada ya. Semoga tetap sehat selalu ya, walaupun kita berada di kondisi seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman, dan tetap jaga imun ya. Oke, baiklah teman-teman, sudah lama sekali ya saya tidak membuat konten ya mengenai statistika ya, dikarenakan kesibukan kerjaan kantor, kemudian juga sudah mulai sibuk juga bantu teman-teman sekalian mengolah data skripsi ya gitu ya. Jadi jika teman-teman ingin mengolah data skripsi, menganalisis data skripsi ya, jadi saya di channel ini menyediakan jasa olah data ya. Untuk biayanya itu disesuaikan dengan metode, kemudian untuk pengerjaannya itu 1 sampai 3 hari ya, sesuai atau tergantung dari banyaknya data teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara menghitung ya rancangan split block ya. Nah, bagaimana cara menghitung rancangan split block ya. Tadi yang sebelumnya ada split plot, nah di sini ada split block ya. Nah, khusus materi bagaimana kita melakukan rancangan penelitian split block itu belum bisa saya bahas karena saya perlu belajar lagi. Jadi di video kali ini itu hanya bagaimana cara melakukan perhitungan ya untuk rancangan split block. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke materinya ya. Nah ya, kita langsung saja ke materinya. Rancangan split block ya. Jadi ini saya dapatkan materinya ya dari PDF ya. Nah, ini bagaimana cara kita menghitung rancangan split block ya. Nah, di sini ada dua perlakuan ya, yaitu perlakuan A ya, kemudian perlakuan B ya. Nah, perlakuan A itu sendiri di sini adalah pupuk ya, kemudian perlakuan B itu adalah varietas, di mana di sini rancangannya menggunakan rancangan split block ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya ya? Seperti biasanya ya, teman-teman harus membuat tabulasi data ini ya, seperti ini ya. Ada perlakuan A, kemudian ada perlakuan B, kemudian ada ulangannya ya. Ulangannya, kemudian dibikin total, kemudian dibikin total A di sini ya. Nah, oke. Kemudian teman-teman harus membuat tabel bantu. Di sini ada 3 tabel bantu ya. Nah, yang pertama itu kita membuat A ya, A saja, kemudian dengan kelompok berarti ya. Kalau saya klik di sini, 48 ini adalah jumlah dari A1 itu 20,7 ditambah 27,7 ya. Nah, kemudian di enter ya. Di enter. Nah ya, dapat ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Dan sampai A6 ya. Kemudian teman-teman bikin juga tabel bantu B ya. Jadi B ini teman-teman klik di sini, ini adalah jumlah untuk semua perlakuan B1, lihat B1-nya 20,7 ditambah 30 ditambah 39,9 ditambah 40,8 tambah 42,4 tambah 48,6 ya. Nah, begitu juga yang lainnya ya. Nah, sehingga kita dapat tabel bantu A, kemudian tabel bantu B ya. Nah, teman-teman harus menghitung nilai total ya. Nilai totalnya ini dia harus sama dengan nilai total yang grand total yang ada di tabel utama ya. Saya cek yang ini ya. Kalau nilai totalnya tidak sama, berarti kita ada yang salah ya. Nah, ini sama ya. Jadi nilai grand totalnya sama, 19,6, 19,6, 19,6, berarti perhitungan kita sudah benar. Kemudian kita membuat tabel interaksi A dengan B ya. Jadi A ini bukan tabel interaksi ya, namanya ini tabel 2 arah karena di rancangan split block itu ada si interaksi ya. Ya nggak apa-apa, kita sebut tabel interaksi ya. AB, interaksi A dengan B, klik-klik, nah nilainya ini ya. Kemudian interaksi A2 dengan B,
ini ya. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung nilai faktor koreksi ya. Jadi seperti biasa faktor koreksi itu adalah grand total. Jadi grand totalnya adalah ini ya. 1906,3 itu dibagi dengan A. A itu banyaknya perlakuan pupuk ini ya. Ada 6. Kemudian B itu banyaknya perlakuan varietas ini ada 2. Kemudian 4 itu adalah ulangan ya. Nah, jadi setelah kita lakukan perhitungan, dapatlah nilainya adalah 75707, sekian ya. Ini caranya ya. Kalau di Excel, teman-teman sama dengan klik ini, dikuadratkan, dibagi ya. Tadi A-nya ada 6 ya, B-nya ada 2, ulangannya ada 4. Nah ya. Kemudian berikutnya teman-teman harus menghitung jumlah kuadrat total ya. Nah, jumlah kuadrat total itu rumusnya sigma YIJK kuadrat dikurang FK ya. Nah, YIJK kuadrat itu nilai ini ya, 20,7, 32,1 ya, sampai nilai 45,6 ya. Dikuadratkan dikurang dengan FK ya. Jadi ya, ini biar nggak double-double saya hapus. Nah, jadi begini ya, sama dengan sum SQ ya. Sum SQ itu artinya jumlah kuadrat. Disorot semua data ini ya, kemudian ditutup kurung dikurang dengan FK ya. Nah, dapatlah nilainya 2273,94 nilai JKT ya. Kemudian kita menghitung JKR ya, atau JKK, jumlah kuadrat kelompok ya. Ini jumlah kuadrat ulangan ya. R itu apa ya, replicate ya, replicate atau ulangan. Nah, ini dia total dari ulangan itu dikuadratkan ya, kemudian dibagi dengan AB. A itu jumlah perlakuan A, B itu jumlah perlakuan B ya. Jadi sum SQ ya. Nah, ini total dari kelompok ini ya, atau dari ulangan totalnya ya. Kemudian dibagi dengan A-nya ada 6 ya, B-nya ada 2 ya. Baru dikurangkan dengan FK ya. Nah, dapatlah dia 6 kali 2 ntar ya. Ada 4 dibagi 6 kali 2 ya, dikurang FK ya, jumlah kuadrat kelompok ya, dibagi sama dengan, oh ya sorry ya, betul ya, 197.116 ini ya, 197.116 ya. Oke, sudah. Kemudian JKA, jumlah kuadrat perlakuan A. Ini dilihat di sini ada A, ini ada totalnya ya. Kemudian di sini ada A, ini ada totalnya ya. Terserah mau pakai yang ini atau yang ini, sama saja ya nilainya ya. Oke, ini kita sama dengan ya sum square ya, disorot ya totalnya, dibagi dengan RB. R itu ulangan, B itu jumlah perlakuan B, ulangannya 4, jumlah perlakuan B nya 2, tutup kurung ya, dikurang dengan FK ya, dikurang dengan FK. Nah, dapatlah 1674,796 ya. Oke, udah dapat JKA, kita menghitung jumlah kuadrat galat A ya. Nah, rumusnya itu ya, ini kan tadi kita bikin tabel bantu untuk yang A ya. Nah, jumlah galatnya itu ya, nilai dari semua ini ya, dijumlahkan, dikuadratkan ya. Lihat di sini, rumusnya adalah sigma IK AIRK ya, artinya adalah data pertemuan antara kelompok dengan perlakuan A ya, dibagi dengan jumlah perlakuan B dikurang dengan FK dikurang dengan JK kelompok dikurang dengan JKA.
Jadi sum SQ ya, ini disorot semua ya. Nah, disorot semua. Nah ya, disorot semua. Kemudian dibagi ya, dibaginya jumlah perlakuan B ada 2. Tutup kurung ya. Tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan FK. Kita kurangkan dengan JKK atau JKR tadi, kita kurangkan dengan JKA ya. Dapatlah 267,728. Oke. Setelah dapat JK galat A, kita menghitung JKB ya. Nah, JKB lihat total B ya. Total B ada ini ya. Nah ya. Rumusnya adalah sigma BJ kuadrat dibagi RA ya. Nah, sama dengan sum SQ ya. Total B-nya dibagi dengan RA. R itu ulangan ya, 4. A-nya ada 6 ya. Kemudian kita kurangkan dengan FK ya. Kita kurangkan dengan FK ya. Nah, ya dapat 0,035 sekian ya. Oke, selanjutnya kita menghitung JK galat B ya. JK galat B itu sama dengan sum SQ. Lihat pertemuan B dengan kelompok ya. Nah, ini ya. Kemudian kita bagi dengan ya A itu jumlah perlakuan A itu ada 6 ya. Kemudian kita kurangkan dengan FK ya. Kita kurangkan dengan FK, kita kurangkan dengan JK kuadrat kelompok dikurangkan dengan JK kuadrat B. Dapatlah 3,32 ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita menghitung JK kuadrat AB ya. Nah, sum SQ ya, cari data pertemuan AB ya. Nah, ini ya tabel bantu pertemuan A dengan B ya. Kemudian dibagi dengan jumlah ulangan R ada 4 ya. Kemudian dikurangkan dengan FK ya. FK dikurang dengan JKA. JKA mana JKA ya. Dikurang dengan JKB. Nah ya. Sehingga didapatlah 78,59 sekian. Yang terakhir kita menghitung JK galat C ya, JK galat C ya. Kita hitung JK galat C ya. Nah, rumusnya adalah JKT ya dikurang dengan JK lainnya ya. JKT ya dikurang dengan JK kelompok dikurang dengan JKA dikurang dengan JK galat A dikurang dengan JKB dikurang dengan JK galat B dikurang dengan JK galat AB ya. Sehingga didapatlah 52, sekian. Setelah nilai-nilai ini kita dapatkan, kita bikin tabel ANOVA ya. Nah, kita bikin tabel ANOVA. Nah, di sini kelompok itu rumusnya adalah jumlah ulangan dikurang 1, jadi 4 kurang 1 ada 3 ya. Kemudian untuk pupuk A, jumlah pupuk A ada 6 dikurang 1, 5. Kemudian untuk galat A rumusnya adalah ya jumlah perlakuan A dikurang 1 dikali ya jumlah ulangan dikurang 1 sehingga 6 kurang 1 kali 4 kurang 1 dapat 15. Untuk derajat bebas yang varietas atau genotip itu jumlah varietas kurang 1 ada 1. Kemudian galat B ya itu rumusnya adalah jumlah varietas dikurang 1 dikali ulangan dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1 dikali 4 kurang 1 ya. Dapat 3. Interaksi AB itu adalah jumlah perlakuan A dikurang 1 dikali ya jumlah perlakuan B kurang 1 dapatlah dia 5. Kemudian untuk galat C
itu adalah jumlah perlakuan A dikurang 1 dikali ulangan dikurang 1 dikali jumlah perlakuan B dikurang 1 dapat 15. Untuk total itu adalah jumlah perlakuan A dikali jumlah perlakuan B dikali ulangan dikurang 1. Nah ya, jadi kalau di total ya 15 tambah 15 30 tambah 3 33 tambah 15 tambah ini ya, kita jumlahkan saja ya. Nah, dia jumlahnya sama ya, nanti 47 ya. Nah ya, jadi totalnya sama ya. Setelah itu kita menghitung jumlah kuadrat ya. Jadi jumlah kuadrat itu rumusnya tinggal kita masukkan dari yang telah kita hitung tadi. Jadi jumlah kuadrat kelompok di sini ada JKR 197,1106, tinggal kita masukkan ya. Nah, setelah kita dapat jumlah kuadrat, kita hitung jumlah kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah itu ya jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya ya. Jadi 197, sekian dibagi 3 dapatlah 65, sekian. Begitu juga dengan pupuk ya, dibagi dengan derajat bebasnya ya, jumlah kuadrat dengan derajat bebasnya. Kemudian untuk F hitung ya, itu kita bagi ya KT, misalnya kita mau menghitung F hitung pupuk, berarti KT pupuk dibagi KT galatnya ya. Nah, sehingga 334 dibagi 17,84, yang ini juga sama ya. KT genotip dibagi galat genotip 0,035 dibagi 110. Kemudian untuk interaksi itu ya KT interaksi dibagi dengan KT galatnya. Nah, di sini ada F tabel ya, kita mencarinya dengan rumus F in ya, sama dengan F in ya. Nah, kita mau pakai taraf kepercayaan 0,95, kemudian kita klik ya, kita klik DB, kita klik DB pupuknya ada 15 ya. 0, dia titik koma ya. Kalau di komputer saya satu itu titik ya, di sini titik koma. Kita klik yang pupuknya ya, titik koma. Kita klik yang galatnya yang 15 ya. Jadi kalau di komputer saya itu ya dia pakai titik, pakai koma. Kalau di PC saya ini titik koma ya. Nah ya, dapat 2,90 ya. Nah jadi di sini ya, setelah dibandingkan dengan F tabel 5%, jadi untuk pupuk jalur vertikal itu signifikan, untuk yang genotip tidak signifikan ya. Kemudian untuk yang interaksi signifikan. Nah, kesimpulannya, terlebih dahulu kita periksa apakah pengaruh interaksi nyata atau tidak. Apabila nyata, selanjutnya periksalah pengaruh sederhana dari interaksi tersebut dan abaikan pengaruh utamanya atau mandirinya ya, meskipun pengaruh utama tersebut signifikan ya. Nah, jadi kalau interaksinya ini sudah signifikan, maka pengaruh utamanya itu diabaikan ya. Karena interaksi AB ini ya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak ya. Pada taraf kepercayaan 95% ya. Nah, biasanya diberi satu buah tanda asterik bintang 1 yang menunjukkan berbeda nyata ya. Jadi interaksinya itu berpengaruh signifikan atau berbeda nyata ya. Karena pengaruh interaksi signifikan, maka pengaruh utamanya tidak perlu dibahas lebih lanjut ya. Itu ya. Oke, teman-teman ya, dimanapun Anda berada ya, mungkin itu ya video kali ini ya. Jadi memang cukup rumit gitu ya perhitungannya ya, cukup rumit. Jadi di video ini saya baru membahas cara perhitungannya ya, cara perhitungan ANOVA untuk split block ya. Nanti untuk uji lanjutnya gitu kan akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian untuk dasar kapan kita menggunakan rancangan split block itu harus saya pelajari dulu ya, karena saya terus terang ya baru mulai banyak mengetahui metode-metode lain itu ya setelah saya berkecimpung di YouTube dunia statistika ya. Jadi beri saya waktu ya untuk mempelajari dan melengkapi ya konten di channel dunia statistika.
Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung channel Dunia Statistika sehingga sampai saat ini telah mencapai 8.000 subscriber ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini menjadi tempat kita bersama ya belajar statistika terapan ya, terutama untuk statistika penelitian ya. Saya minta maaf kepada klien saya yang mungkin ya pelayanan saya kurang memuaskan gitu ya. Kemudian ada juga yang meminta tolong saya, tapi ternyata saya belum mampu untuk membantu karena keterbatasan pengetahuan saya ya. Secara pribadi saya minta maaf gitu ya. Dan juga apabila ada balasan-balasan WA yang menurut kalian kurang berkenan ya, saya minta maaf ya. Oke, demikian dulu video kali ini ya. Jangan lupa share, subscribe channel Dunia Statistika ya. Jangan sampai informasi ini hanya sampai pada teman-teman sekalian. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.